Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kali ini saya akan membahas mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang keempat materi muatan dan juga sekaligus asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas yang harus menjadi landasan kita dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Tujuannya jelas. Untuk apa membuat peraturan perundang-undangan itu? Ya, pasti tidak lain adalah untuk membuat keamanan lebih aman, ketertiban, ya, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kalau suatu undang-undang, pasti lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat adalah DPR dan Presiden. Suatu undang-undang yang bukan dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR akan menjadi tidak sah, ya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini boleh saya katakan bahwa masing-masing jenis peraturan perundang-undangan sudah ada kaflingnya masing-masing. Antara kafling yang satu dan kafling yang lain tidak boleh saling dilanggar. Kemudian yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Ya, kalau tidak dapat dilaksanakan, ya berarti undang-undang tersebut belum efektif. Yang kelima, ya, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ini terkadang antara kedayagunaan dan kehasilgunaan sering tidak bisa diukur dengan baik. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Ya, jadi rumusannya harus jelas, jangan ambigu, jangan membuat banyak orang menafsirkan dengan berbeda-beda. Kalau ada rumusan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, berarti rumusan tersebut tidak jelas. Dan yang ketujuh adalah asas keterbukaan. Ini sekarang menjadi sangat penting, menjadi sangat seksi, karena apalagi dengan putusan MK yang mengharuskan adanya meaningful participation, ya, partisipasi yang bermakna, sehingga asas keterbukaan menjadi sangat penting. Dan asas keterbukaan ini dilaksanakan untuk setiap tahap, ya, dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Yang kedua, mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau kita bicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita akan berhadapan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan ini bisa berbeda-beda, ya, dari suatu rezim penguasa ke rezim penguasa yang lain, dari masa yang satu ke masa yang lain, ya. Hal ini terjadi karena penentuan jenis peraturan perundang-undangan itu tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membuat satu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Sistem ketatanegaraan kita, ya, itu biasanya diketahui dari Undang-Undang Dasar. Dan di hampir setiap negara, untuk mengetahui sistem ketatanegaraan, maka kita
harus mempelajari undang-undang dasarnya. Kemudian peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Inilah yang disebut sebagai hierarki berjenjang, ya, dari yang mulai tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling rendah kekuatannya juga rendah, sedangkan yang paling tinggi kekuatan mengikatnya juga paling tinggi. Kita bisa mempelajari mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu dari masa ke masa. Yang pertama mengatur adalah TAP MPRS nomor 20 /MPRS tahun 66. Menentukan bahwa pertama jenis peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 45. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Keenam, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Ini adalah jenis dan tata urut, ya, kalau istilah yang digunakan oleh TAP MPRS nomor 2066 itu tata urut, ya. Kalau kita bicara secara umum ya hierarki yang diatur dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Kemudian setelah itu kita dalami mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 MPR tahun 2000. Yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, ketetapan MPR, yang ketiga, undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima, peraturan pemerintah, keenam, keputusan presiden, ketujuh, peraturan daerah, yang terdiri atas peraturan perda provinsi, perda kabupaten kota, dan peraturan desa. Kemudian, yang berikutnya adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ini adalah sebagai pengganti dari TAP MPR 3 tahun 2000. Lahirlah Undang-Undang 10 tahun 2004. Urutan yang pertama ditempati oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, undang-undang atau perpu. Ya, di sini TAP MPR-nya sudah mulai hilang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan daerah yang terdiri atas peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan desa. Undang-undang ini lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, karena setelah amandemen ya Undang-Undang Dasar 45, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, maka ketetapan MPR itu tidak muncul, ya, tidak ada dalam kelompok atau jenis peraturan perundang-undangan. Ya, ini ya. Nah, yang berikutnya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ya, masih diatur dalam pasal 7, menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara RI 45, kemudian ketetapan MPR muncul lagi yang tadinya hilang, yang ketiga undang-undang atau yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh perda kabupaten kota. Kenapa sekarang perda kabupaten kota dijadikan hierarki tersendiri? Ya, karena pada beberapa waktu yang lalu sering perda kabupaten kota itu bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Jadi untuk menjaga agar perda kabupaten kota tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi, maka
hierarkinya diletakkan di bawah perda provinsi. Kemudian juga ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan lain yang bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, Menteri, dan sebagainya, sampai ke daerah-daerah. Ya, ada peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, peraturan kepala desa, dan sebagainya. Ya, peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ya. Nah, kalau kita ikuti teori dari Hans Nawiaski dan Hans Kelsen yang memperkenalkan mengenai stupa, maka kita juga bisa menempatkan jenis peraturan perundang-undangan itu dalam stupa, ya. Yang pertama paling atas itu Undang-Undang Dasar 45, ya, kemudian di bawahnya TAP MPR, di bawahnya lagi undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Semakin ke bawah, semakin lebar. Berarti ini juga bisa digunakan sebagai tanda semakin ke bawah itu kuantitasnya semakin banyak, jumlahnya semakin banyak. Tetapi semakin ke atas semakin mengerucut sedikit. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 ya hanya satu. Gitu ya. Nah, kemudian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, materi muatan peraturan perundang-undangan menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan itu merupakan tahap yang tidak mudah. Bahkan menurut saya paling sulit untuk menentukan materinya. Kapan itu masuk undang-undang, kapan itu merupakan materi perpu, kapan itu merupakan materi PP, kapan merupakan materi perpres, dan seterusnya. Itu tidak mudah. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa uraikan satu persatu. Ya, materi muatan yang pertama, ya, meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang 12 2011, yaitu materi muatan Undang-Undang Dasar. Tidak ditentukan dalam Undang-Undang 12 2011, tetapi kita bisa mendalami dari materi Undang-Undang Dasar. Ya, jadi yang pertama materinya pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh. Batang tubuh itu isinya bisa bermacam-macam. Ya. Kemudian yang kedua TAP MPR, ya. Di sini dibatasi TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 60 sampai dengan tahun 2022, tertanggal 7 Agustus 2003. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah materi muatan undang-undang. Ya, pasal 10 angka 1 Undang-Undang 12 2011 menentukan materi muatan undang-undang adalah yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Bisa dicek pasal-pasal berapa saja yang mendelegasikan untuk diatur dengan undang-undang. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Kenapa ini tertentu? Karena ada juga pengesahan perjanjian internasional yang disahkan cukup dengan peraturan presiden. Ya, itu dibedakan. Kemudian yang keempat, tindak lanjut atas putusan MK. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Yang terakhir ini biasanya menjadi pintu untuk segala substansi peraturan perundang-undangan yang tidak masuk di nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, pemenuhan kebutuhan hukum. Jadi semacam keranjang sampah di sini. Ya. Kemudian materi muatan Perpu. Tidak ada perbedaan antara materi muatan undang-undang dengan Perpu, sama. Ya. Jadi di Undang-Undang 12 2011 itu tidak dibedakan, sama antara undang-undang dan Perpu. Hanya yang membuatnya saja ya yang membedakan. Ya. Kemudian di pasal 11 Undang-Undang 12 2011 menentukan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Kemudian materi muatan PP, ya, materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, PP itu lahir karena ada undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya. Sehingga kalau kita konsisten, mestinya tidak ada PP yang tidak ada undang-undangnya. Ya, pendelegasian dari undang-undang itu bisa secara eksplisit, ya, tersurat, atau juga bisa implisit, tersirat. Ya, kalau tersurat itu mudah. Ya, biasanya ditandai dengan ketentuan mengenai bla 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 bla, diatur lebih lanjut dengan peraturan bla bla bla. Itu berarti sudah terjelas ya materinya itu. Tetapi ada yang tidak disebutkan secara eksplisit, kita membutuhkan PP dari undang-undang tersebut. Ya, tetapi yang perlu Anda ingat adalah tidak ada PP tanpa ada undang-undang. Ya. Kemudian muatan Perpres, ya, muatan Perpres itu adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi ada 3, ya, atas perintah undang-undang, atas perintah PP, dan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kalau dibedakan dengan PP, ya, Perpres lebih luasa. Presiden punya keleluasaan untuk menentukan Perpres. Ya. Kalau undang-undang hanya untuk menjalankan undang-undang saja. Ya. Kemudian materi muatan Perda, ya, materi muatan Perda adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu adalah materi muatan Perda. Ya, kemudian ini ketentuan pidana, ya, itu hanya boleh dimuat dalam undang-undang dan Perda. Jadi yang memuat ketentuan pidana hanya 2 jenis peraturan perundang-undangan, undang-undang dan Perda. Yang lainnya tidak. Di Perda pun dibatasi, ya, untuk ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan. Sedangkan untuk pidana pidana denda itu paling banyak 50 juta. Ya, Perda nggak boleh menentukan pidananya lebih dari 6 bulan. Dendanya lebih dari 50 juta. Sangat dibatasi. Ya. Kemudian juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Pertama kita akan cek perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pengaturan atau penjabaran lebih lanjut atas urusan yang menjadi kewenangan lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan. Ya. Kemudian
aspek yang terakhir yaitu terkait dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Pertama ada asas pengayoman, ya intinya bahwa peraturan perundang-undangan itu isinya mengayomi, materinya mengayomi. Ya, tidak boleh peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pengayoman. Yang kedua, asas kemanusiaan. Ya, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM, ya, hak warga negara, dan sebagainya. Yang ketiga, hak kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga NKRI. Ya, jadi meskipun kita berbeda-beda, beragam, gitu ya, plural, gitu ya, tetapi tetap ya menghormati itu asal sesuai dengan prinsip NKRI. Kemudian yang keempat, asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, asas kenusantaraan, ya, kita berbeda-beda kepentingannya, tetapi lebih ya merupakan satu kesatuan, ya. Dan yang berikutnya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ini juga harus mempertimbangkan, ya, harus dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan pada waktu menyusun normanya. Kita tetap memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada asas keadilan, ya, intinya bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan, ya, bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, asas kesamaan kedudukan dan hukum dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini juga meskipun kita berbeda-beda, ya, tetapi sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak membedakan antara suku, agama, ras, gender dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah asas ketertiban dan kepastian. Yang ke-10 asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan penjelasan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan sekaligus asas materi muatan, ini akan memperjelas Anda untuk memahami mengenai peraturan perundang-undangan. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.